Yang baru di YouTube ada yang namanya penayangan tak dilewati. Banyak di antara teman-teman yang bertanya tentang hal ini, jadi silahkan di like video ini, di subscribe channel ini, kalau teman-teman mau dapetin update-update baru seputar YouTube. Tujuan YouTube itu menampilkan data penayangan tak dilewati, sebenarnya itu untuk membantu kita. Jadi dengan data ini, kita itu bisa tahu seberapa banyak orang yang tetap menonton video short kita. Sebagai contoh, misalnya saya punya satu video short dengan total views-nya 19.800 view gitu ya. Nah, dari 19.800 tadi, itu kan pasti ada saja kan orang yang sekedar lewat, ya nonton 2 detik, 3 detik, scroll gitu ya, nonton 1 detik, scroll gitu ya. Nah, jadi YouTube ini memperbarui. Jadi kita bisa tahu nih, dari 19.800 tadi, totalnya ada berapa orang nih kira-kira yang tetap menonton video short kita. Nah, itulah yang disebut dengan data penayangan tak dilewati. Untuk data ini bisa teman-teman temukan di analitik video short-nya ya, di bagian menu interaksi. Di situ akan tertulis berapa jumlah orang yang masuk dalam kategori penayangan tak dilewati. Berarti itu adalah orang-orang yang benar-benar tetap menonton video short kita. Kalau kita geser sedikit ke bawah, nanti kita akan ketemu ada namanya data persentase di situ ya. Judulnya itu cara penonton berinteraksi. Di situ akan kelihatan untuk persentasenya. Misalnya kalau punya saya di sini 82,5% tetap menonton. Artinya itu adalah orang-orang yang benar-benar tetap menonton. Jadi di balik angka 82,5%, ya ini adalah angka yang ada di penayangan tak dilewati tadi. Dia masuk dalam kategori orang yang tetap menonton. Sementara untuk data yang 17,5% itu melewati, ya berarti itu orang yang skip video kita. Sebagai contoh tadi kan, total penayangan yang saya dapatkan itu 19.800. Ternyata yang menyimak cuma 19.600. Ada sekitar 200 orang berarti yang sekedar lewat, ya, scroll gitu ya. Dia cuma mampir sebentar aja, 1-2 detik lewat gitu ya. Nah, artinya dengan data persentase ini sekaligus akan memberi kita sinyal atau kita bisa evaluasi konten video short kita. Kalau persentasenya misalnya di bawah 50 gitu ya, misalnya kita cuma dapat 42% misalnya, ya berarti konten short kita belum menarik nih, belum bisa mempertahankan penonton, masih kebanyakan yang skip gitu ya. Tapi kalau video short kita udah dapet kayak punya saya nih 82%, artinya ya udah cukup baik, ya udah banyak nih orang yang tetap menonton ketimbang yang skip. Ya selebihnya untuk urusan view-nya ya ini balik lagi, bagaimana tren kontennya, ya seberapa banyak orang yang nge-like gitu ya, seberapa banyak marketnya, peminatnya gitu ya. Tapi dengan data ini setidaknya kita udah dapat gambaran nih. Oh ternyata video short saya masih kurang menarik. Cuman sekitar 40% nih yang menyimak. Berarti kita harus perbaiki lagi kan video short yang kita buat. Dari munculnya data penayangan tak dilewati ini juga sekaligus akan mempengaruhi untuk perhitungan penayangan persyaratan monetisasi video short. Sekaligus juga akan mempengaruhi pendapatan video short kita. Lah kok bisa gitu ya? Oke, saya akan jelasin. Misalnya begini, kita punya satu video short, misalnya anggap aja views-nya 100.000 views. Nah, itu kan total views-nya nih, satu short kita 100.000 views. Tapi dari 100.000 views tadi, ternyata yang masuk dalam kategori penayangan tak dilewati, itu cuma 50.000 views. Artinya cuma ada 50.000 orang yang tetap menonton. Selebihnya berarti dia skip, cuman sekedar mampir aja gitu. Berarti yang 50.000 ini yang akan dimasukkan ke perhitungan syarat monetisasi. Jadi wajar kalau ada perbedaan antara total penayangan yang kita dapatkan dengan yang ada di syarat monetisasi. Karena ini, ya. Jadi YouTube itu kayak sekarang itu memang benar-benar memperhitungkan untuk views yang berkualitas. Views yang benar-benar manusia yang tetap menonton gitu, ya. Dan ini juga sekaligus akan mempengaruhi di bagian pendapatan kita. Kalau kita geser di bagian menu pendapatan, itu di situ akan tertulis ada penayangan tak dilewati, ya. Jadi hanya views dari penayangan yang tak dilewati ini yang akan dibayar oleh YouTube. Sebagai contoh misalnya punya saya itu ada sekitar 19.600 tadi kan yang tidak melewati. Artinya cuma 19.600 view ini yang akan dibayar oleh YouTube. Ini yang sering terjadi nanti kalau teman-teman bandingkan dengan video short yang sebelumnya. Karena video short sebelumnya misalnya kita dapat 100.000 penayangan, ya mungkin itu 100.000 tadi dibayar oleh YouTube gitu kan. Tapi kalau sekarang YouTube itu hanya membayar untuk yang masuk dalam total penayangan tidak dilewati tadi. Ya, jadi bisa aja kita dapat 1 juta views nih di short kita gitu ya.
Tapi yang dihitung YouTube itu bukan 1 juta views-nya, tapi berapa banyak yang masuk dalam penayangan tak dilewati. Itulah yang dibayar oleh YouTube. Jadi benar-benar YouTube mengutamakan views yang berkualitas, yang benar-benar orang tetap menonton video short kita. Itulah yang dibayar oleh YouTube. Jadi kalau kita merasa misalnya pendapatan video short kita itu berkurang, ini bisa disebabkan karena perhitungan yang saya jelasin tadi. Bisa jadi video short kita memang banyak di skip nih pada bulan-bulan ini gitu. Jadi sehingga kita cuman sedikit mendapatkan orang-orang yang benar-benar tetap menonton di video short kita. Jadi menurut saya kalau ada perbedaan data atau angka antara analitik, penayangan, dan syarat monetisasi dan pendapatan itu adalah hal yang wajar. Ya, karena memang perhitungan ini, YouTube ada lagi update tentang perhitungan penayangan tak dilewati. Jadi simpelnya adalah penayangan tak dilewati itu adalah jumlah orang yang benar-benar tetap menonton video short kita. Jadi kita bisa lebih tahu berapa banyak orang yang loyal dengan video short kita. Untuk informasi lebih lengkap, teman-teman bisa cek link yang ada di deskripsi atau bisa tonton video saya yang ini untuk mendapatkan informasi lebih lengkap seputar YouTube. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.